Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP, Universitas Profesor Dr. Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aniswa Yuningsi dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Alhamdulillah, pada tanggal 24 September 2021, saya beserta 3 rekan saya, yaitu Rizka Mawarni, Siti Faridah Handayani, dan Pela Lutfia, kami telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau biasa dikenal dengan PLP1, yaitu berupa wawancara dengan pihak sekolah. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan mengenai PLP1 ini. Apa itu PLP1? PLP1 adalah tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilakukan pada semester 5. PLP1 bertujuan untuk membangun landasan jati diri pendidik serta memperoleh pemahaman dan keterampilan mengenai beberapa kegiatan yang ada di sekolah, seperti observasi langsung mengenai kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, tata tertib dan peraturan di sekolah, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang terdapat di sekolah tersebut. Dalam kegiatan PLP1 ini, sekolah yang kami tuju yaitu SD Negeri Tegalalur 17. SD Negeri Tegalalur 17 beralamat di Jalan Kayu Besar RT 8 RW 12, Kelurahan Tegalalur, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, kode pos 11820. Dan kami berkesempatan mewawancarai 3 narasumber, yaitu yang pertama dengan Bapak Nyamirun SPD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Tegalalur 17. Lalu yang kedua dengan Ibu Rodiah SHI selaku guru kelas rendah di SD Negeri Tegalalur 17. Dan yang ketiga yaitu Ibu Lamiduk Lismawati SPD selaku guru kelas tinggi di SD Negeri Tegalalur 17. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai hasil wawancara laporan PLP1 kami ini. Berikut videonya. Baik, untuk mengawali laporan kali ini, poin pertama yang akan saya pilih yaitu mengenai kultur sekolah yang berkaitan dengan karakteristik umum peserta didik. Di SD Negeri Tegalalur 17 memiliki beberapa karakteristik umum yang perlu dimiliki oleh peserta didiknya. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, memiliki nilai kebangsaan dan nilai karakter yang tinggi. Yang ketiga, memiliki nilai kedisiplinan yang tinggi. Lalu yang keempat, pihak sekolah berharap bahwa peserta didiknya memiliki keaktifan dalam berprestasi dan mampu berpikir kreatif, inovatif, dan efektif. Lalu, poin yang kedua, saya akan membahas mengenai struktur dan tata kerja di SD Negeri Tegalalur 17 ini. Di SD Negeri Tegalalur 17 dipimpin oleh Bapak Nyamirun SPD selaku Kepala Sekolah di SD Negeri Tegalalur 17. Lalu, di bawah naungan Kepala Sekolah terdapat Komite Sekolah. Di bawah naungan Komite Sekolah terdapat 3 bidang, yaitu unit perpustakaan, operator SD, serta tata usaha yang berkoordinasi langsung dengan guru-guru, staf-staf, serta tenaga kependidikan dan karyawan yang ada di sekolah. Peraturan dan tata tertib di SD Negeri Tegalalur 17 ini terbilang sangat ketat karena sekolah ini terpilih menjadi sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas tahap 1 pada masa PPKM yang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Jakarta nomor 883 tahun 2021. Pada masa pemberlakuan pembelajaran tatap muka terbatas ini, sekolah harus menerapkan beberapa protokol kesehatan, yaitu seperti yang pertama, protokol kesehatan peserta didik berada di sekolah. Lalu yang kedua, protokol kesehatan pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu yang ketiga, protokol kesehatan berangkat dari rumah menuju ke sekolah.
Lalu yang keempat, protokol kesehatan sarana dan prasarana sekolah. Lalu selanjutnya mengenai kegiatan rutin di sekolah. Sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, SD Negeri Tegalalur 17 terbiasa melaksanakan upacara bendera pada hari Senin, serta mengadakan acara-acara keagamaan seperti Maulid Nabi dan buka puasa bersama. Namun, setelah adanya pandemi COVID-19 ini, semua kegiatan yang dilakukan di sekolah ditiadakan atau tidak ada acara yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi PGSD, izin mewawancarai tentang SDN Tegalalur 17 pagi. Ya, siap. Saya Fela Lutfia dan ini teman saya. Siti Farida Handani. Saya Rizka Mawarni. Saya Anis Wainingsi, Bapak. Iya. Pertanyaan yang pertama ya Pak. Iya. Apa visi misi yang terdapat dalam sekolah dasar Tegalalur 17 pagi? Kalau visi misi ini ya di COVID ini ya, Ya. melaksanakan pembelajaran yang aktif, menarik, baik secara PTM maupun secara daring, dengan memperhatikan kesehatan, keselamatan siswa. Jadi kalau masa pandemi ini yang ditambahkan itu kesehatan, kemudian tidak terjadi penularan COVID. Karena di sekolah kita ini kan ada dua sekarang, ada yang PTM, ada yang PJJ, jadi dua ini berjalan. Ya, jadi melaksanakan pembelajaran yang aktif, menarik, inovatif, dengan perhatikan protokol kesehatan. Iya Bapak, baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua, organisasi itu kan penting ya Pak, apalagi Iya. dalam ruang lingkup sekolah itu. Kita mau tahu tuh Pak, bagaimana atau seperti apa organisasi yang terdapat di SDN Tegalalur 17 pagi ini Pak, dan bagaimana tata cara kerjanya? Nah, kalau organisasi di sini ya, kan pertama kepala sekolah ya di atas nih. Bagaimana proses kegiatan pembelajaran daring atau luring yang dilakukan di SDN pada saat pandemi seperti saat ini? Silakan Bu. Kalau di SDN Tegalalur 17, kebetulan kita terpilih mengikuti piloting PTM ya, PTM terbatas. Kita ada luring daring. Pada saat PTM berarti ada beberapa kelas yang ditunjuk untuk masuk ke kelas dengan kapasitas setengahnya. Misalkan satu kelas itu kita punya 32 siswa, harus dibagi dua dan membutuhkan guru yang lain untuk membantu. Nah, untuk siswa yang tidak terjadwal hari itu untuk PTM berarti mereka PJJ. Jadi gurunya tetap guru yang mendampingi di sekolah ini. Walaupun kita bukan guru kelasnya, tapi kita membantu teman, membantu guru yang lain tetap mengajar, dan kita juga tetap memberikan tugas kelas kita sendiri yang PJJ. Nah, seperti itu kalau di SDN Tegalalur 17. Baik, Ibu ingin menambahkan? Sudah cukup. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kedua dibacakan oleh teman saya. Ya, pertanyaan yang kedua, bagaimana proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran di SDN Tegalalur 17 pagi ini selama pandemi? Kalau prosesnya ya penilaiannya nggak terlalu ini ya, karena kita lebih ke kayak matematika atau pelajaran IPA gitu, yang pelajaran yang benar-benar nggak bisa kita terangin saat Zoom gitu. Jadi penilaiannya mungkin kita lihat dari segi keterampilan anak-anak aja ya saat mengikuti PTM atau PJJ gitu. Kalau untuk khusus menilai itu nggak ini ya. Kalau boleh saya tambahkan, mungkin kita bisa lebih melihat ke aktivitasnya. Karena kan kalau di rumah, kalau kita tidak lihat dia aktif, kita nggak tahu dia ngapain di rumah, belajar apa enggak. Karena banyak juga beberapa yang tidak mengikuti PJJ. Nah, berarti kan kalau yang tidak mengikuti PJJ,
dia punya nilainya pun kurang. Jadi Dua-duanya diambil ya. berbeda dengan yang aktif. Tapi kalau proses penilaian itu Bu, misal ada yang luring, ada yang daring gitu. Nah, misal kalau yang anak satu ini dia dalam proses luring itu tidak bisa mengikuti. Sedangkan proses daring itu misal HP-nya dipakai orang tua untuk bekerja, itu penilaiannya seperti apa, Bu? Kita tunggu sampai orang tuanya ini gitu. Jadi Balik kita ke beri rumah. kelonggaran, kita masih tugas jam sekian, nggak harus jam sekian sampainya gitu. Jadi kita kasih kelonggaran ke anak-anak. Ayah pulang jam 6, yaudah kamu belajar jam 7 atau habis maghrib dibimbing sama ayah sama ibu gitu. Jadi kita nggak membatasi harus kumpul jam sekian, karena kita kan udah mempelajari anak tersebut apakah mereka HP-nya dipegang sendiri atau dibawa ayah atau ibu bekerja. Rata-rata memang dibawa ayah sama ibu. Berarti kita kan harus siap nunggu anak itu mengerjakan sampai jam berapa gitu. Jadi nggak dibatasin waktu. Seperti itu. Lu harus memahami profil siswanya. Profilnya kita pelajarin dulu gitu. Kita nggak bisa matok harus sampai jam 12, padahal dia nggak bisa belajar sampai jam 12 karena harus menunggu orang tuanya pulang jam 5 sore. Jadi kita harus bisa memahami kondisi anak Tersebut. Ya Ibu, terima kasih ya Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Farida. Bu, izin bertanya, apa saja kendala yang ditemui selama pembelajaran secara luring atau daring di SD 17 Tegalalur ini, Bu? Ya itu tadi, tidak semua anak mengikuti karena mungkin kurang bimbingan dari orang tua, walaupun dia punya HP, cuma karena orang tuanya tidak mendampingi, dia tidak mengerjakan, walaupun ini dilengkapi sama orang tua gitu. Jadi ya itu, makanya kita hari ini mengadakan pemanggilan ya, karena sudah kita masuk bulan Juli, Agustus, ini udah mau berakhir September, anak tersebut belum ada laporan ke kita, belum ada perubahan, makanya hari ini kita memanggil anak-anak tersebut. karena kalau di rumah PJJ gini kita banyak sekali minta bantuan sama orang tua. Kalau orang tuanya tidak aktif, tidak ikut serta, ya anak juga ya udah nggak bakalan ikutan pelajaran. Jadi motivasi belajarnya nggak ada. Iya, karena kondisi seperti ini gitu. Kita kan guru nggak bisa, kalau mau di sekolah kita bisa lihat selama dia belajar gitu. Kalau di rumah kan kita hanya bisa lihat dari keaktifan dia mengikuti Zoom, terus tugas, pengiriman tugas. Nah, kalau pengiriman tugas nggak dikerjain, Zoom nggak pernah ikut, TM nggak datang, TM nggak datang, berarti kan orang tuanya pun mungkin kurang. Memperhatikan. Iya, jadi pendampingan orang tua itu Sangat penting ya Bu. La 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 la